Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Made Padmanegara dengan akhiran NIM 026. Nah, di sini saya akan membahas UAS dari mata kuliah irigasi dan bangunan air. Mana pada soal 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan dripline serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Kemudian jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika dripline belum stabil atau belum memenuhi syarat. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari dripline. Mana dripline yang dimaksud yaitu merupakan mengacu pada garis batas di mana air mulai mengalir di atas permukaan bendung. Nah, garis ini penting karena menandakan batas aman operasi bendung dan mencegah erosi berlebihan pada struktur bendung. Kemudian selanjutnya itu menentukan dripline. Untuk menentukan dripline, setelah kita mendesain bentuk mercu bendung, kita lanjutkan dengan mendesain dripline-nya sendiri. Mana dalam mendesain dripline ini kita lakukan dengan trial and error atau coba-coba. Mana pada saat menggambar ini kita asumsikan saja. Pertama, kita menarik garis vertikal, kemudian horizontal, kemudian vertikal, kemudian horizontal, dan seterusnya, di mana dari titik A, titik B, titik C, dan titik D, dan seterusnya. Sehingga untuk dripline ini saya asumsikan bentuknya seperti ini, dan didapatkanlah panjang-panjang setiap garis vertikal dan garis horizontalnya. Kemudian setelah mendapatkan panjang-panjang setiap garis vertikal dan horizontal, kita bisa lanjutkan dengan perhitungannya. Mana untuk perhitungannya, setelah kita mendapatkan panjang-panjang garis tersebut, yaitu dari titik A dan titik B dan seterusnya, kita bagi dengan creep ratio, di mana creep ratio ini saya ambil 5, di mana yaitu menandakan bahwa untuk kerikil. Kemudian setelah kita bagi, yaitu panjang setiap garis dibagi 5, dapatkan hasil delta H, mana setiap panjang delta H tersebut kita bisa menggambarkan tekanan energi yang bekerja pada bendung tersebut. Nah, setelah kita bagi dengan rumus delta H sama dengan L per C, kita dapatkan hasil sekian. Itu delta, di mana delta HB ini yaitu garis vertikal, kemudian delta HBC yaitu horizontal, dan begitu pun seterusnya sampai titik garis IJ yaitu delta IJ 0,2, itu garisnya itu vertikal. Setelah mendapatkan ini, kemudian kita gambarkan dengan pada AutoCAD. Mana delta HB ini kita tarik garis vertikal, kemudian horizontal, garis horizontal sepanjang titik BC, garis BC line-nya sesuaikan dengan grip line-nya. Kemudian begitu pun seterusnya. Kemudian setelah itu vertikal lagi, yaitu delta HBC dan delta HCD. Kemudian setelah menggambar garis tersebut, kita tarik garis dari pojok delta HAB ke pertemuan titik delta HCD dan delta HBC, dan begitu pun seterusnya, sehingga dapatkan untuk gambaran tekanan energinya seperti berikut. Kemudian setelah pada titik ujung di titik delta HIJ, kita tarik garis dengan kemiringan yaitu 11 derajat. Nah, dengan kemiringan garis 11 derajat. Nah, kemudian tarik garis panjang dan potong garis tersebut ketika bertemu dengan
garis dari tinggi mercu dengan tinggian mercu. Dari ini kita potong, kemudian dari perpotongan itu kita bisa ketahui panjang dari apron tersebut. Kemudian setelah itu kita menentukan garis apron tersebut. Nah, begitu juga untuk apronnya kita tarik garis horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, dan seterusnya sampai pada titik yang ditentukan. Itu pada titik ini. Kemudian selanjutnya setelah menentukan panjang apron, kita lanjutkan dengan perhitungan. Kemudian selanjutnya sebelum lanjut kita menentukan panjang L totalnya terlebih dahulu, di mana dari sigma delta H tersebut kita dikali dengan creep rasionya, yaitu 1,98 dikali 5. Yang didapatkan untuk L-nya yaitu 9,9 meter. Kemudian panjang L tersebut dikali dengan faktor keamanan yaitu 20%. Mendapatkanlah untuk faktor keamanannya yaitu 1,98 meter. Kemudian selanjutnya untuk L totalnya yaitu creep line tersebut dikali dengan faktor keamanannya yaitu 9,9 meter dikali dengan 1,98 meter, sehingga dapatkan untuk L totalnya yaitu 11,88 meter. Oke, selanjutnya setelah itu kita bisa lanjutkan dengan perhitungan total dari panjang creep line dan apronnya, mana kita jumlahkan panjang creep line dan apron untuk yang vertikal dan horizontal, mana untuk yang vertikal kita dapatkan dengan panjang 7,9 meter dan untuk yang horizontal yaitu 16,8 meter. Kemudian untuk delta H-nya itu yang horizontal ditambah dengan yang vertikal. Ini dapatkan delta L-nya, sigma L-nya yaitu mohon maaf, yang saya maksud adalah sigma L-nya yaitu 24,8 meter. Kemudian kita cek dengan syarat di mana sigma L harus lebih besar dari L-nya, di mana pada perhitungan ini dikatakan bahwa sigma L lebih besar dari L-nya, yaitu sigma L-nya adalah 24,8 meter dan L-nya itu 11,8 meter. Maka untuk perhitungan pada panjang lantai muka ini dikatakan aman. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian creep line dengan teori Blake dan teori lain, di mana yang pertama itu teori Blake, mana kita ambil yang pertamanya creep rasionya yaitu 5 untuk kerikil dengan rumus untuk yang teori Blake ini yaitu HB sama dengan H ditambah P dikurangin D3, mana untuk HB-nya yaitu 3,7 meter. Kemudian untuk L-nya yaitu HB dikali dengan creep rasionya yaitu dapatkan 18,8 meter. Kemudian untuk LB yaitu panjang horizontal dan ditambah panjang vertikal, mana untuk LB-nya dapatkan 24,8 meter. Nah, mana kita selanjutnya cek syarat, mana syaratnya yaitu L kurang dari sigma L, mana sigma L-nya yaitu 2,48 meter, sigma L-nya yaitu 24,8 meter dan L-nya itu 18,8 meter. Mana untuk perhitungan ini sudah memenuhi syarat yaitu L-nya lebih kecil dari sigma L-nya, maka bisa dikatakan aman. Kemudian selanjutnya yaitu untuk teori line, mana untuk CW-nya kita ambil 3. Kemudian untuk rumusnya yaitu L sama dengan CW dikali HB, mana L-nya ini
dari panjang HB dikali dengan CW-nya yaitu 3 sehingga didapatkan untuk panjang L yaitu 11,334 meter. Kemudian selanjutnya yaitu panjang menghitung LD, yaitu LD sama dengan LP ditambah sepertiga dari LH-nya. Itu dapatkan untuk LD-nya 13,59 meter. Kemudian untuk syarat pada teori lain ini, yaitu syaratnya L harus kurang dari LD, di mana pada perhitungan ini sudah memenuhi syarat, mana L-nya dapat 11,23 meter dan LD-nya 13,59 meter, yang bisa dikatakan aman. Nah, ketika pada perhitungan tersebut didapatkan tidak oke atau tidak aman, maka bisa dilakukan dengan memperpanjang garis vertikal dari grip line-nya, mana karena tekanan air lebih susah melewati vertikal dibandingkan dengan horizontal, hingga sampai kita mendapatkan syarat untuk teori Black dan teori lainnya aman. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas, dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Baik, untuk menghitung stabilitas bendung, yang pertama itu gaya-gaya yang harus diperhatikan dalam menghitung stabilitas bendung, yaitu tekanan air. Karena tekanan air ini ada tekanan air normal dan tekanan air banjir. Kemudian tekanan lumpur, tekanan berat sendiri bendung, kemudian gaya gempa, dan gaya angkat atau uplift pressure. Nah, yang pertama itu tekanan air. Itu tekanan air normal, mana dalam menghitung tekanan air normal ini kita gambar persegi panjang dan segitiga. Mana untuk tekanan PA1 ini merupakan tekanan hidrostatis. Arah gayanya yaitu horizontal. Mana untuk tingginya yaitu setinggi mercu bendung dan panjangnya horizontalnya setinggi mercu bendung juga. Kemudian untuk yang PA2 yaitu tingginya yaitu tinggi mercu dan yang horizontalnya dari titik apron ke titik bendung. Itu dapatkan panjangnya yaitu 0,8 meter. Kemudian setelah mendapatkan panjang dan lebar persegi panjang dan segitiga, kita bisa melakukan perhitungan ke Excel. Mana untuk gaya air normalnya itu untuk rumus PA1 yaitu setengah dikali gamma air dikali B dikali H. Kemudian untuk PA2-nya itu rumus luas persegi dikali gamma air, di mana gamma air sudah ditentukan yaitu 1 ton per meter kubik, di mana untuk rumus PA1 karena dia segitiga maka digunakan rumus maka dikali setengah, sehingga untuk berat PA1 yaitu mendapatkan setengah dikali B dikali H dikali gamma air yaitu 7,6 ton. Kemudian yang untuk PA2 yaitu B dikali H dikali gamma air yaitu 3,1 ton. Kemudian untuk menentukan gaya air normal yang bekerja pada bendung yaitu berat gaya tersebut dikali dengan lengannya, mana lengannya kita bisa dapatkan dengan hitung jarak dari titik tengah atau titik beratnya gaya PA1 ke titik gulingnya, di mana ke titik guling ini kita ambil pada titik B. Kemudian kita tarik garis vertikal, karena arah gayanya horizontal, makanya lengannya jarak lengannya itu vertikal, yaitu 3,1
sekian meter. Kemudian yang untuk PA2-nya yaitu karena dia arah gayanya yang vertikal, kita nyari lengannya yang horizontal, yaitu mendapatkan 5, sekian meter terhadap titik gulingnya, yaitu titik B. Dan setelah didapatkannya lengan-lengan gayanya tersebut, kita kali dengan beratnya tersebut, maka sehingga didapatkan momen atau gaya yang kerja pada bendung tersebut sekian. Mana untuk momen MR atau momen resisten atau momen penahan mendapatkan 17, sekian ton meter. Kemudian untuk yang MO-nya atau momen gulingnya dapatkan 23, sekian ton meter. Kemudian setelah mendapatkan gaya tekanan air normal, selanjutnya kita menghitung gaya tekanan air banjir. Di mana untuk gaya tekanan air banjir perhitungannya, rumusnya mirip sama tekanan air normal. Mana untuk gaya air banjir ini kita cari untuk PF1-nya juga segitiga. Kemudian untuk PF2-nya persegi panjang dengan lebarnya yaitu setinggi elevasi selisih elevasi MAB air banjir dikurangi air normal, yaitu 1,327. Kemudian yang untuk PF3-nya yaitu sama seperti pada saat air normal, yaitu yang lebarnya dapatkan dari titik apron ke titik bendung tersebut yaitu 0,8 meter. Kemudian untuk tinggi PF1, PF2 dan PF3-nya sama, yaitu seperti tinggi mercu bendungnya. Nah, kemudian untuk PF4-nya gitu kita gambar persegi, di mana untuk lebarnya yaitu 1, sekian meter, dan untuk tingginya itu berdasarkan dari titik tinggi mercunya terhadap ke MAB-nya yaitu air banjirnya, dapatkan 1,3 sekian meter. Nah, kemudian untuk yang PF5 yaitu dari titik A tersebut, dari elevasi kolam olahan, kita tarik garis ke atas vertikal setinggi D, mana D sudah diketahui setinggi 1,6 sekian meter. Untuk lebarnya juga sama sepanjang D, yaitu 1,6 meter. Untuk yang PF6 juga sama untuk tinggi dan lebarnya 1,6 meter. Kemudian setelah mendapatkan dimensi dari setiap gaya air banjir tersebut, kita kalikan dengan gamma airnya untuk mencari berat gaya-gaya yang bekerja untuk tekanan air banjir. Mana yang pertama yaitu karena dia segitiga, maka untuk rumusnya yaitu setengah kali gamma air dikali B dikali H. Kemudian untuk yang lainnya karena dia persegi, digunakanlah rumus luas persegi dikali gamma air. Kemudian yang untuk PF5 dan PF6 karena dia segitiga, maka rumusnya sama seperti PF1 yaitu setengah dikali gamma air dikali B dikali H. Sehingga didapatkan untuk berat gaya tersebut untuk masing-masing PF, yaitu yang PF1 didapatkan 7,6 ton, PF2 yaitu 5,1 ton, kemudian yang PF3 yaitu 3,1 ton, dan yang PF4 yaitu 1,5 ton, PF5 yaitu 1,4, dan PF6 yaitu minus 1,4 ton. Di sini kenapa PF6-nya minus? Dikarenakan pada penggambaran arah gaya
yaitu PF6 ini arah gayanya itu melawan arah jarum jam, maka kita asumsikan bahwa PF6 ini minus. Untuk PF lainnya kita asumsikan dengan searah jarum jam, dimana untuk PF1 yaitu gayanya horizontal, PF2 yaitu gayanya horizontal, PF3 gayanya vertikal, PF4 gayanya vertikal, dan PF5 gayanya vertikal. Nah, selanjutnya setelah mengetahui dimensi tersebut, setelah mengetahui berat tersebut dari dimensi gayanya, penggambaran gaya, kita menghitung lengannya, di mana lengannya yaitu lengan antara dari titik berat gaya terhadap titik guling, di mana titik gulingnya yaitu B. Mana untuk PF1 dapatkan untuk lengannya yaitu karena dia arah gaya, mana untuk arah gaya yang horizontal dicari lengannya yang vertikal, kemudian untuk yang arah gaya yang vertikal dicari lengannya, panjang lengannya yang horizontal, dimana untuk PF1 didapatkan 3, sekian meter, kemudian yang PF2 yaitu 3, sekian meter juga, kemudian yang PF3 dengan horizontal yaitu 5, sekian meter, kemudian yang PF4 5,4 meter, kemudian yang PF5 yaitu 0,5 meter, kemudian yang PF6 yaitu arah gaya yang horizontal namun berlawanan arah jarum jam yaitu 2,06 meter. Hingga setelah mendapatkan lengan-lengan dari gaya tersebut, kita bisa mencari besar momen atau besar gaya yang bekerja pada bendung tersebut akibat tekanan air banjir, mana berat gaya tersebut dikali dengan lengannya, hingga dapatkan untuk momen MR-nya dan momen MO-nya. Mana untuk momen MO karena dia gaya arahnya yang horizontal sehingga mengakibatkan guling, sehingga di sini termasuk momen MO, yaitu beratnya dikali lengan. Begitupun untuk PF atau gaya yang arah gayanya yang horizontal terdapat pada momen horizontal, mana mengakibatkan momen guling. Kemudian yang arah gayanya vertikal dapatkan MR karena dia menghasilkan momen resisten atau momen penahan, sehingga dapatkan jumlah total momen MO-nya yaitu 39,3 ton meter dan momen resistennya yaitu 27,1 ton meter. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung gaya akibat tekanan lumpur, dimana rumusnya ini untuk gaya tekanan lumpur mirip seperti akibat air normal, mana untuk rumus PL1-nya yaitu setengah dikali KA dikali gamma lumpur dikali H kuadrat atau B dikali H-nya. Karena untuk gamma lumpurnya sudah diketahui 2,6. Kemudian untuk yang KA, mana KA tersebut merupakan tekanan lumpur aktif. Nah, dimana rumusnya yaitu tan kuadrat dikali 45 derajat dikurangi delta per 2, mana untuk sudut gesek dalamnya kita asumsikan yaitu 30 derajat, sehingga dapatkan untuk sel KA-nya yaitu 0,33. Kemudian untuk penggambaran tekanan lumpurnya ini sama seperti akibat air normal, yaitu ada dua, yaitu PL1 dan PL2, dimana untuk dimensinya juga pun sama, yaitu tinggi PL1 yaitu setinggi mercu dan lebarnya yaitu setinggi mercu. Kemudian yang PL2 yaitu untuk lebarnya yaitu dari titik apron ke titik bendung yaitu 0,8 meter dan tingginya yaitu setinggi mercu yaitu 3,9 meter.
Begitu juga untuk lengan-lengannya, yaitu sama untuk lengan yang PL1 karena dia arah gayanya horizontal maka dicari lengan vertikalnya. Kemudian yang PL2 karena arah gayanya vertikal maka dicari dengan arah gayanya lengan gayanya yang horizontal. Nah, kemudian setelah mendapatkan dimensi dari penggambaran gaya-gaya akibat tekanan lumpur dan lengannya, selanjutnya kita bisa menghitung berat gaya akibat tekanan lumpur. Mana untuk beratnya untuk yang PL1 dapatkan 6,5 ton, yang PL2 yaitu 8,2 ton. Nah, di sini beratnya karena di arahnya horizontal makanya termasuk yang berat yang horizontal. Kemudian setelah mendapatkan besar berat dan lengannya, kita bisa kalikan sehingga mendapatkan gaya atau momen yang bekerja pada bendung tersebut akibat tekanan lumpur. Dimana karena PL1 arahnya yang horizontal, maka dia termasuk MO atau momen guling. Dia dapatkan MO-nya yaitu 20, sekian ton meter. Kemudian untuk yang MR-nya yaitu PL2 karena dia arah gayanya yang vertikal, mana mengakibatkan momen penahan atau resisten. Untuk besarannya dapatkan 46,2 ton meter. Nah, setelah mendapatkan gaya-gaya air yang bekerja pada bendung tersebut, gaya air dan gaya tekanan lumpur yang bekerja pada bendung tersebut, selanjutnya kita menghitung tekanan berat sendiri bendung tersebut. Mana berat sendiri bendung tersebut kita bisa cari dengan menggambarkan titik berat dari bendung tersebut. Nah, karena bentuk bendungnya tidak beraturan, makanya kita bagi untuk beberapa segmen. Dimana untuk beberapa segmen yaitu persegi dan beberapa segmennya yaitu berbentuk segitiga dan yang lainnya terdapat beberapa segmen berbentuk mirip seperti parabola. Nah, di mana untuk segmen yang persegi rumusnya juga sama untuk mencari berat gayanya yaitu luas persegi seperti luas persegi dikali Y pasangan, mana Y pasangan diketahui 2,2. Nah, untuk yang segitiga rumusnya itu sama seperti menghitung berat pada tekanan air atau tekanan lumpur di atas, dimana rumusnya itu setengah dikali B dikali H dikali gamma pasangan. Nah, namun untuk bentuk yang mendekati parabola, kita gunakan rumus pendekatan yaitu 2/3 dikali B dikali H dikali gamma pasangannya. Nah, kemudian untuk masing-masing segmen, dari segmen berat W1 sampai berat W11. Nah, di mana berat bentuk bendung ini kita bagi 11. Dapatkan untuk berat masing-masing segmennya yaitu seperti pada Excel tersebut. Mana total berat keseluruhannya yaitu 44, sekian ton. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan berat per segmen yang bekerja pada bendung tersebut, tekanan berat akibat tekanan berat sendirinya yaitu kita kalikan dengan lengannya, di mana di sini kita cari dua lengan, untuk lengan yang horizontal dan lengan yang vertikal. Dari titik berat per segmen terhadap titik guling
bendung tersebut. Sehingga untuk untuk gambar bendung berikut kita dapatkan panjang lengan yang vertikalnya seperti berikut. Kemudian yang horizontalnya yaitu sekian. Mana untuk contoh yaitu untuk yang W1-nya, segmen W1, kita bisa cari titik beratnya dengan dari pojok ini, tarik garis ke pojok ini, kemudian tarik garis dari pojok ke pojok hingga dapatkan untuk titik beratnya di tengah-tengah bendung gambar persegi tersebut ke arah gulingnya, titik gulingnya yaitu yang vertikal didapatkan 0,75 meter dan yang horizontalnya itu sama 0,75 meter. Kemudian setelah mendapatkan keseluruhan lengannya, kita kali dengan beratnya itu sendiri, mana untuk yang MO untuk momen guling itu beratnya dikali dengan lengan Y. Nah, untuk yang momen resisten atau momen penahan itu berat dikali dengan lengan X-nya. Sehingga semua berat di sini kita kalikan dengan lengan X maupun lengan Y-nya. Sehingga didapatkan total dari momen gulingnya yaitu 101,8 ton meter. Untuk momen penahannya atau momen resistennya itu dapatkan totalnya yaitu 143,4 ton meter. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan momen atau gaya-gaya yang bekerja pada bendung akibat berat sendirinya, kita lanjutkan dengan perhitungan gaya gempa. Untuk gaya gempa di sini gaya gempa dibagi menjadi dua, yaitu gaya gempa horizontal dan gaya gempa vertikal. Mana untuk gaya gempa yang horizontal rumusnya yaitu KH dikali sigma W, mana KH merupakan koefisien gempa horizontal. Nah, untuk fondasi batu diambil KH-nya yaitu 0,1. Dan untuk momen akibat gempa horizontalnya yaitu MO sama dengan KH dikali sigma MO1. Nah, untuk perhitungan di sini didapatkan untuk gaya horizontalnya yaitu 4,4 ton. Kemudian untuk momen akibat gempa horizontalnya yaitu 10,1 ton meter. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang gaya vertikalnya yaitu KV dikali sigma W, mana untuk KV-nya yaitu koefisien gempa vertikal. Untuk fondasi batu diambil KV yaitu 0,05, mana untuk gaya vertikalnya didapatkan 2,2 ton. Kemudian untuk momen akibat gempa vertikalnya yaitu MR sama dengan KV dikali sigma MR. Dapatkan untuk perhitungan MR tersebut dapatkan 7,1 ton meter. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung gaya angkat atau uplift pressure. Mana untuk gaya angkat atau uplift pressure dari air normal dapatkan untuk LH dan LV-nya sudah diketahui. Kemudian untuk elevasi air normalnya sudah diketahui. Kemudian elevasi dasar sungainya sudah diketahui. Kemudian dicari delta H-nya yaitu dari elevasi air normal dikurangi elevasi dasar sungai. Didapatkan delta H-nya yaitu 3,9 meter. Nah, di mana di sini untuk menghitung UX-nya itu dengan rumus UX dikurangi LX per sigma L dikali delta H. Sehingga dapatkan untuk UX-nya yaitu HX dikurangi LX yaitu delta L per delta H-nya yaitu dapatkan 0,1 meter.
Kemudian untuk masing-masing titik gaya angkat akibat air normal, Hx-nya didapat dari jarak titik terhadap tinggi mercuk atau MAN atau air normal. Di sini contohnya dari titik A dapatkan Hx-nya 4,1 meter terhadap MAN atau elevasi air normalnya. Begitupun untuk titik-titik selanjutnya, yaitu titik B, titik C, dan titik D, dan seterusnya. Dari itu kita bisa menghitung besaran LUX yang didapatkan, di mana yaitu Hx dikurangi Lx dikali 0,157. Mana untuk Lx titik A di awal kita gunakan sigma L. Kemudian selanjutnya sigma L dikurangi dengan panjang antara titik A terhadap ke titik B, atau panjang garis vertikal titik A B-nya. Begitupun seterusnya, sehingga dapatkan untuk UX setiap masing-masing titik sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan UX-nya, kita bisa menghitung applied force-nya, dimana untuk yang segmen AB-nya, untuk H-nya kita bisa dapatkan dengan rumus min UA ditambah UB per 2 dikali L, sehingga dapatkan hanya min 1,6 ton. Dan untuk Y-nya itu L per 3 dikali 2 UA ditambah UB per UA ditambah UB, sehingga dapatkan untuk Y-nya yaitu 0,55 meter untuk Y-nya atau lengannya. Begitupun seterusnya untuk perhitungan garis yang horizontal maupun yang vertikal setiap bagian atau segmennya. Kemudian untuk kasus yang nilai UX-nya lebih kecil, UX sebelumnya lebih kecil daripada UX selanjutnya, maka yang dikali 2 adalah UX yang nilainya lebih kecil, dimana seperti contoh seperti ini, mana nilai UD-nya lebih kecil daripada nilai UC-nya, sehingga untuk mencari rumus Y-nya yaitu UD, yaitu sehingga untuk mencari rumus Y-nya atau rumus lengannya yaitu L per 3 dikali 2 dikali UD ditambah UC per UC ditambah UD, sehingga dapatkan Y-nya yaitu 0,2 meter. Kemudian selanjutnya untuk yang lengan totalnya atau Y totalnya tidak langsung sama dengan Y. Di sini kita bisa anggap bahwa untuk menghitung Y totalnya yang tidak sama dengan Y, di sini kita bisa hitung untuk lengan totalnya yang tidak sama dengan lengan X maupun lengan Y-nya. Kita bisa hitung sebagai contoh untuk segmen DE, mana lengan totalnya tidak sama dengan lengan X. Nah, di sini untuk mencari lengan totalnya yaitu lengan X di mana panjang garis DE-nya dikurangi lengan X-nya, kemudian ditambah dengan panjang BC. Mana kenapa ditambah panjang BC? Karena untuk mencari titik gulingnya, mana titik gulingnya berada di titik B. Begitupun untuk mencari lengan total yang lainnya. Kemudian untuk pengolongan antara momen guling maupun momen resisten, kita bisa lihat dari arah gaya yang bekerja pada garis tersebut. Di sini kita bisa lihat untuk yang arah gaya yang berlawanan dengan
tekanan dari atas, maka kita asumsikan bahwa gayanya itu min. Kemudian untuk yang horizontal, yang arah gayanya yang horizontal, kalau arah gayanya yang berlawanan dengan jarum jam, kita asumsikan dengan min. Kita asumsikan min. Seperti contoh untuk segmen GH tersebut, dia untuk arah gayanya horizontal dan berlawanan arah jarum jam, dan kita asumsikan itu min, sehingga mengakibatkan momen resisten. Kemudian sehingga untuk begitupun untuk perhitungan-perhitungan yang lainnya, sehingga dapatkan untuk total momen resistennya yaitu 1,5 ton meter, dan momen gulingnya dapatkan 45,7 ton meter. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung tekanan atau applied force-nya dan momen-momen yang bekerja pada bendung tersebut dikalikan dengan koefisien reduksi. Untuk tanah keras 50% yaitu FU-nya 0,5, mana untuk total applied force yang vertikal dikalikan dengan 0,5, sehingga dapatkan untuk V-nya yang vertikal yaitu minus 6,7 ton. Kemudian untuk yang horizontal juga dikalikan 0,5 hingga dapatkan tekanan horizontalnya yaitu 0,5 ton. Kemudian yang selanjutnya untuk momen resisten yaitu dikalikan 0,5 juga, yaitu dapatkan 0,79 ton meter. Kemudian MO-nya juga total momen gulingnya dikalikan 0,5 sehingga dapatkan MO-nya 22,8 ton meter. Nah, selanjutnya untuk perhitungan terhadap air banjir atau MAB, di mana untuk rumus dan caranya sama saja untuk air normal. Namun di sini jarak atau tinjauan yang kita tinjau yaitu MAB, sehingga untuk HX-nya itu lebih panjang karena kita meninjau dari titik creep line-nya terhadap MAB-nya, sehingga dapatkan UX yang berbeda. Untuk air banjirnya dapatkan UX sebagai berikut. Kemudian untuk mencari applied force-nya sama aja. Kalau dia vertikal atau melawan arah dari atas, maka kita asumsikan negatif. Dan begitu juga kalau yang horizontal, kalau yang arah horizontal, arah gayanya melawan arah jarum jam, sehingga kita asumsikan nilainya itu negatif. Untuk mencari lengannya juga pun sama, yaitu kalau dia lengan totalnya tidak sama dengan lengan yang kita dapatkan, maka kita tambahkan dengan jarak segmen garis creep line yang bisa mencapai titik gulingnya, yaitu di mana titik gulingnya itu berada di titik B. Seperti contoh titik GH, di mana lengan totalnya yaitu tidak sama dengan lengan Y. Sehingga kita harus menghitung ulang dengan cara yaitu lengan Y ditambah panjang garis CD, kemudian ditambah panjang garis EF, kemudian dikurangi panjang garis GH tersebut. Secara logika kita mencari panjang lengan dari titik B berikut ke antara GH tersebut, dan antara garis GH tersebut kurang lebih dapatkan lengan vertikalnya yaitu 0,48 meter untuk garis yang GH. Kemudian untuk momen resisten dan momen gulingnya juga sama, sehingga didapatkan untuk momen total momen MO-nya yaitu 51,1 ton meter. Kemudian untuk momen resistennya yaitu 3, sekian ton meter. Nah, selanjutnya dari total applied force
yang vertikal dan horizontal dikalikan 0,5. Begitu juga untuk momen resisten dan momen gulingnya. Sehingga didapatkan setelah dikalikan 0,5, didapatkan untuk tekanan vertikalnya yaitu minus 7,5 ton, kemudian yang horizontalnya yaitu 0,7 ton, kemudian untuk yang momen resisten 1,5 ton meter, kemudian yang momen gulingnya yaitu 25,5 ton meter. Sehingga didapatkan setelah diakumulasi, mendapatkan gaya-gaya yang bekerja pada bendung tersebut akibat beban angkat atau uplift sebagai tabel berikut. Kemudian selanjutnya untuk kontrol stabilitas bendung. Nah, untuk kontrol stabilitas bendung, yang pertama yaitu tanpa gempa, di mana diketahui untuk tegangan tanah dasar yang diizinkan atau taunya yaitu 20 ton per meter persegi. Kemudian untuk per-tuning safety faktornya yaitu 1,50. Kemudian untuk sliding safety faktornya atau geser yaitu 1,2. Kemudian untuk F-nya yaitu 0,7 berdasarkan KP 02. Kemudian B-nya yaitu 6 meter yaitu panjang lantai muka. Kemudian BX yaitu sama dengan B 6 meter. Untuk BY-nya yaitu ditinjau per 1 meter. Kemudian untuk keadaan air normalnya kita bisa ketahui untuk sigma F, sigma H, sigma P, kemudian sigma MO dan sigma MR-nya dapat kita ketahui dari tabel di atas berikut. Kemudian selanjutnya kita bisa mengkontrol terhadap guling. Mana yang pertama itu terhadap guling atau overtuning. Di sini untuk SF-nya yaitu sama dengan sigma MR per sigma MO. Harus lebih besar dari 1,5. Maka untuk perhitungan berikut dapatkan oke, karena safety faktornya lebih besar dari 1,5 yaitu 2,35. Kemudian untuk terhadap geser atau sliding, di sini safety faktornya yaitu sama dengan F dikali sigma V dibagi sigma H, hingga dapatkan 1,9. Untuk kontrolnya itu lebih besar dari 1,2, maka untuk perhitungan terhadap gesernya yaitu oke. Kemudian untuk terhadap daya dukung tanahnya atau overstressing. Di sini untuk resultan beban vertikal bekerjanya sejarak A dari titik nolnya. Mana untuk rumus A yaitu sigma MR dikurangi sigma MO per sigma V sama dengan dapatkan 2,8 meter. Kemudian untuk resultan beban vertikal yang bekerjanya sejarak E dari pusat berat bendung, yaitu E sama dengan B per 2 dikurangi A, sehingga didapatkan 0,151. Nah, di sini E-nya tidak boleh min, harus plus. Kemudian untuk jarak E-nya masih terletak di dalam bidang current. Maka untuk kontrol E-nya yaitu E kurang dari 1. Nah, untuk perhitungan berikut, karena E-nya kurang dari 1, maka bisa dikatakan oke. Kemudian untuk tegangan yang terjadi pada tanah akibat beban-beban pada bendung yaitu tahu sama dengan sigma V dikali dibagi BX dikali BY dikali 1 plus minus 6 dikali E per BX. Mana untuk tegangan izin tanahnya yaitu 20 ton per meter persegi. Nah, di sini untuk tau max-nya didapatkan 8, sekian ton per meter persegi. Mana kurang dari tegangan izinnya, maka dikatakan oke. Kemudian untuk tau min-nya dapatkan 5,9 ton per meter persegi, di mana tau min-nya lebih besar dari tau sama dengan 0, sehingga bisa dikatakan oke. Nah, begitu juga untuk keadaan air banjir dengan habis pressure, mana sigma H-nya yaitu B3 ditambah C3 ditambah H3, yaitu berdasarkan tabel di atas berikut. Itu juga untuk sigma V, sigma MO, sigma MR-nya dapatkan dari jumlah-jumlah
berdasarkan tabel berikut. Kemudian untuk safety faktornya juga sama seperti air normal sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan gempa horizontal. Nah, untuk gempa horizontalnya juga sama, namun hanya saja tegangan izin tanahnya aja yang berbeda di sini. Untuk tahu izinnya yaitu 30 ton per meter persegi. Juga untuk perhitungan kontrolnya juga sama. Selanjutnya, kemudian yang keadaan air normal horizontal juga sama, ikut kontrolnya juga sama dengan tahunnya 30 ton meter persegi. Kemudian selanjutnya yaitu dengan gempa vertikal. Dengan gempa vertikal juga perhitungannya juga sama, tegangan izin tanahnya juga sama 30 ton per meter persegi. Kemudian selanjutnya yang keadaan air normal juga sama. Untuk keadaan air banjir juga sama dari perhitungan sebelumnya, sehingga dapatkan akumulasi kombinasi gaya-gaya yang bekerja pada tubuh bendung untuk safety faktor guling dan gesernya. Kemudian untuk tegangan tanah tanpa gempa dan dengan gempanya. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Di sini untuk bangunan pengambilan berfungsi untuk mengambil air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan. Mana pengambilan ini dibuat dekat dengan pintu pemilas dan as bendung. Mana beberapa ketentuan dalam mendesain bangunan pengambilan. Pertama yaitu untuk debit totalnya yaitu Q1 sama dengan Q1 ditambah 1 dikali 10%. Kemudian untuk tinggi muka air normalnya itu elevasi air normal dikurangi elevasi dasar sungai. Kemudian 3 itu pengaruh angin atau gelombang yang diperhitungkan itu 0,1 meter. Kemudian untuk kecepatan air 1 sampai 2 meter per detik itu V minimalnya yaitu 1 meter per detik untuk menghanyutkan pasir. Kemudian untuk menghanyutkan pasir kasar yaitu V minimalnya yaitu 1,5. Dan untuk menghanyutkan kerikil yaitu V minimalnya 2 meter per detik. Kemudian untuk koefisiennya ada 3 yaitu B kurang dari 1 meter yaitu koefisiennya 0,6. Kemudian B lebih dari 1 meter yaitu 0,7. Kemudian untuk B lebih dari 1,5 kurang dari 2 meter yaitu digunakan koefisiennya 0,7 sampai 0,72. Kemudian gravitasinya itu 9,81 meter detik kuadrat. Kemudian untuk rumusnya itu luasnya dengan Q per V. Kemudian ukuran penampang yang dipilih yaitu pertama perbandingan pertama itu B banding H sama dengan 1:1. Kemudian 1,5 dibanding 1. Kemudian yang perbandingan yang ketiga yaitu 2:1. Dan untuk tinggi ambang intake-nya yang tergantung dari jenis endapannya yaitu P-aksen 0,5 jika sungai hanya mengangkut lanau atau lumpur. Kemudian untuk P-aksennya 0,5 sampai 1 meter jika sungai mengangkut pasir dan kerikil. Kemudian untuk sungai yang mengangkut batu-batuan atau bongkahan digunakan tinggi ambangnya yaitu 1 sampai 1,5 meter. Kemudian untuk perencanaan pintu pengambilan diperlukan data teknis sebagai berikut, yaitu Q1-nya yaitu 1,6 meter kubik per detik. Nah, dapatkan Q totalnya yaitu 1,76 meter kubik per detik. Kemudian tinggi air muka normal, kemudian akibat pengaruh angin atau gelombang kan 0,1 meter. Kemudian untuk kecepatan air yaitu V minimalnya itu 1 meter per detik untuk menghanyutkan pasir. Kemudian
tinggi ambang intake-nya yaitu 0,5. Kemudian untuk ukuran penampang yang dipilih yaitu perbandingan 1,5 banding 1. Untuk perhitungan dan konstruksi pintu pengambilannya mendapatkan nilai H 1,5 meter dan nilai B-nya 1,6 meter dibulatkan dengan menjadi 2 meter. Dan karena B lebih besar dari 1, hingga nilai C yang digunakan adalah 0,7. Hingga didapatkan nilai Z-nya yaitu 0,1 meter. Kemudian untuk kontrolnya yaitu mana key aksen lebih besar dari key sebelumnya, sehingga bisa dikatakan oke. Kemudian untuk tinggi ambang pengambilan diambil antara 0,5 sampai 1. Nah, karena sungai mengangkut lumpur, pasir, dan kerikil, maka P diambil 0,5 meter. Kemudian berikut merupakan gambar dari pintu pengambilannya. Kemudian selanjutnya yaitu pembebanan dan perencanaan dimensi pintu pengambilan. Nah, dari data-data sebelumnya kita bisa dapat rencanakan untuk dimensi pintu pengambilan. Untuk lebar intake-nya dapatkan 2,15 meter. Yang digunakan adalah bahan baja yang menerima beban paling besar, yaitu dengan tinggi baja 0,25 meter. Kemudian untuk tekanan airnya dapatkan P dengan rumus 1,2 gamma W dikali H1 ditambah H2 dikali H, yaitu 1,1 ton per meter. Kemudian untuk momen lenturnya yang diasumsikan sebagai beban merata yang bekerja pada lebar pintu dengan rumus sebagai berikut, sehingga dapatkan untuk momen lenturnya itu 0,6 ton meter. Kemudian dari perhitungan sebelumnya kita dapat rancangkan bahwa tebal pintu pengambilan yaitu dengan tau 16.000 ton per meter persegi, yaitu tebalnya terdapat 0,03 atau kita bulatkan 4 cm. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan dimensi saluran primer. Kecepatan aliran diambil yaitu 1 meter per detik, kemudian kemiringan salurannya itu 1:1, kemudian lebar salurannya itu 2 meter. Untuk menghitung tinggi bukaan yaitu dibantu dengan rumus ABC, maka didapatkan rumus H-nya yaitu 0,7 meter. Nah, untuk tinggi jagaan yang diambil itu berdasarkan debit yang didapat. Nah, di sini untuk tinggi jagaannya diambil 0,6 meter. Maka dapat tinggi total saluran atau H aksennya yaitu 0,7 ditambah 0,6 dengan 1,3 meter. Nah, berikut merupakan gambar dari saluran primernya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Di sini untuk bangunan pembilas itu berfungsi untuk mengurangi sebanyak mungkin benda-benda terapung dan fraksi-fraksi sedimen kasar yang masuk ke jaringan saluran irigasi. Lantai pembilas merupakan kantong tempat mengendapnya bahan-bahan kasar di depan pembilas pengambilan, mana sedimen yang terkumpul dalam dibilas dengan membuka pintu pembilas secara berkala guna menciptakan aliran terkonsentrasi dapat di depan pengambilan, mana dengan rumus PC sama dengan 1,5 dikali C dikali akar D, di mana PC merupakan kecepatan kritis yang diperlukan untuk pengurasan. Kemudian C yaitu koefisien tergantung dari bentuk endapannya 3,2 sampai 5,5. Kemudian untuk D sama dengan 0,2 meter maka C-nya 1,5. Nah, untuk D-nya 0,3 meter maka C-nya 4,5. Untuk D sama dengan diameter butir dibagi endapan maksimum. Nah, diambil D sama dengan 0,3 meter. Maka untuk PC-nya yaitu dapatkan hasil 3,697 meter per detik. Kemudian untuk pintu terbuka
sebagian. Untuk menghitung pintu terbuka sebagian, yaitu rumusnya itu PC sama dengan C akar 2GZ atau sama dengan C akar 2G dikali H aksen dikurangi setengah Y, mana koefisien yang tergantung dari lebar pintu yang diambil, mana diambil C sama dengan 0,7, mana B-nya lebih dari 1 meter. Sehingga dapatkan untuk nilai Y-nya yaitu 2 kali 2,2378 sama dengan 4,756 meter. Nah, karena tinggi pintu terbukanya Y lebih besar dari H, maka tinggi pintu pembilas tidak bisa terbuka sebagian. Kemudian maka dihitung pintu terbuka penuh. Nah, untuk rumusnya itu Q sama dengan B kali D dikali akar 2 kali G kali Z, mana untuk koefisien debitnya itu 0,7, untuk B lebih besar dari 1. Kemudian untuk kehilangan tinggi energi pada bukaan H per 3. Untuk perhitungannya, rumus sebagai berikut, sehingga dapatkan nilai Z-nya yaitu 1,0682 dan nilai D-nya yaitu 2,136. Nah, karena jika menggunakan dipilih pintu terbuka penuh dengan tinggi bukaan D. Nah, di sini dipilih pintu terbuka penuh dengan tinggi bukaan D sama dengan 2,136 meter. Nah, karena jika menggunakan tinggi bukaan berdasarkan perhitungan pintu terbuka sebagian, tinggi bukaan yang dihasilkan lebih besar dari tinggi mercu bendung atau H. Nah, berikut merupakan gambaran pintu terbuka penuh. Kemudian selanjutnya yaitu pembangunan dan perencanaan dimensi pintu pembilas, di mana rencana konstruksinya yaitu daun pintu terbuka dari baja mutu FE360, kemudian tinggi bajanya yaitu 0,25 meter, kemudian berat jenis airnya 1 ton per meter kubik, berat jenis lumpurnya itu 2,6 ton per meter kubik, kemudian sudut geser dalamnya itu 30 derajat, sehingga dapatkan KA-nya 0,33. Dan sini untuk akibat tekanan air banjir, mana akibat air banjir dengan rumus sebagai berikut didapatkan PW sama dengan 1,27 ton per meter. Nah, berikut merupakan gambar akibat tekanan air banjir. Kemudian akibat tekanan lumpur, mana untuk H-nya H3 sama dengan tinggi bendung yaitu 3,9 meter. Kemudian kemudian untuk A4-nya yaitu 3,65 meter, sehingga dapatkan untuk PS-nya dengan rumus sebagai berikut, dapatkan 0,8 sekian ton per meter. Nah, berikut merupakan gambar gaya akibat tekanan lumpur. Dan selanjutnya yaitu tekanan total yang terjadi pada pintu, mana P total adalah PW ditambah PS, mendapatkan hasil 2,093 ton per meter. Kemudian untuk momen lenturnya dengan lebar sekat baja yaitu 2 meter, mendapatkan nilai L-nya yaitu 2,150 meter, sehingga dapatkan untuk nilai momennya yaitu PL kuadrat per 8 yaitu 1,2 ton meter. Nah, untuk baja mutu FE360 terus baja kemudian baja selalu terendam air, sehingga untuk rumus T-nya yaitu akar dari 6 dikali 1,21 per 0,25 dikali 16.000 yaitu tau izinnya, sehingga dapatkan nilai T-nya yaitu 0,043 atau dibuatkan dengan 5, maka dipakai tebal pintu pembilas yaitu 5. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan kantong lumpur. Nah, untuk data perencanaan kantong lumpur yaitu sebagai berikut, karena untuk kemiringan salurannya yaitu 1:1, kemudian lebar salurannya yaitu 2, dan koefisien kekasaran dinding salurannya itu 40.
mana debit dan kecepatan alirannya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk perencanaan umum, untuk tinggi tampang basah atau H, dengan rumus bantuan rumus ABC, maka didapatkan nilai H-nya yaitu 0,661 atau dibulatkan menjadi 0,7 meter. Kemudian untuk keliling basahnya atau P didapatkan nilai 3,98 meter. Dan untuk jari-jari hidrolis dengan rumus R sama dengan A per P yaitu 0,442. Kemudian untuk kemiringan salurannya atau I yaitu dengan rumus V per K dikali R pangkat 2 per 3 pangkat 2, sehingga dapatkan rumus kemiringan saluran. Hasil kemiringan salurannya itu 0,0019 meter. Dan kontrol, mana dari rumus berikut dapatkan nilai QS lebih besar dari nilai Q sebelumnya, maka bisa dikatakan OK. Kemudian untuk tinggi jagaan atau freeboard atau F, mana rumusnya adalah C ditambah 0,075 dikali P dikali H pangkat 1 per 3, mana untuk C-nya adalah konstanta, mana untuk Q 1 sampai 35 meter kubik per detik digunakan C 0,3, untuk Q sama dengan 3,5 sampai 10 meter kubik per detik digunakan C sama dengan 0,4. Dan maka dari rumus tersebut didapatkan untuk F-nya itu 0,359 meter. Kemudian perencanaan dimensi kantong lumpur, mana kecepatan untuk kecepatan endapannya yaitu W sama dengan 1/18 dikali D kuadrat dikali gamma S kurang gamma W per koefisien viskositas dikali G. Maka dari rumus tersebut didapatkan hasil yaitu 0,0102 meter per detik. Kemudian untuk kantong lumpurnya, panjang kantong lumpurnya yaitu mana lebar kantong lumpur diasumsikan 4-5 kali lebih besar dari lebar saluran untuk memperkecil panjang kantong lumpur. Sehingga untuk B1-nya adalah 4 kali B, hingga dapatkan B1 sama dengan 8 meter. Sehingga luas penampang basah dan kecepatan alirannya menjadi 0,2 untuk luasnya yaitu 6,09 meter persegi dan kecepatannya itu 0,29 meter per detik. Maka untuk panjang kantong lumpur yaitu 19,853 meter. Mana panjang sand strap didapat diperpendek jika tidak memungkinkan dilaksanakan di lapangan karena keterbatasan ruang, namun kedalaman dari sand strap ditambah. Kemudian untuk perencanaan aliran kritis, mana dengan rumus DC sama dengan AC per DC atau sama dengan B tambah M ditambah YC dikali YC per B ditambah 2M dikali YC, di mana untuk PC sama dengan akar G kali DC, nah dengan syarat kritis FR sama dengan 1, sehingga dapatkan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan kedalaman kritis atau YC digunakan cara trial and error atau nilai coba-coba sehingga dapatkan untuk nilai YC yang dipakai adalah 0,140. Dan selanjutnya yaitu menghitung luas penampang basah pada aliran kritis atau AC, mana AC sama dengan B ditambah M dikali YC dikali YC, itu hingga dapatkan nilai 1,137 meter persegi. Kemudian untuk kecepatan aliran kritis atau VC yaitu dengan rumus sebagai berikut, yaitu 1,347 meter per detik. Kemudian selanjutnya itu keliling basah pada aliran kritis atau PC. Rumusnya yaitu B ditambah 2 dikali YC dikali akar M kuadrat ditambah 1, sehingga dapatkan hasil 11,709 meter. Dan untuk jari-jari hidrolis pada aliran kritis atau RC dengan rumus AC per PC dapatkan hasil 0,0971 meter. Kemudian untuk kemiringan memanjang pada aliran kritis atau IC dengan N sama dengan 0,02, maka KC sama dengan 1 per N, hingga dapatkan
hasil KC yaitu 50. Maka untuk miringan memanjang pada aliran kritisnya yaitu dapatkan hasil IC sama dengan 0,016. Nah, kemudian untuk kedalaman kantong lumpurnya atau DC, mana rumus DC adalah IC dikali L, yaitu 0,016 dikali 19,853. Nah, dia dapatkan hasil 0,323 meter atau 32,30 cm. Kemudian yang terakhir adalah soal nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Nah, baik, di sini berikut merupakan denah dari perencanaan bendung yang direncanakan. Nah, di sini mana dalam perencanaan denah bendung ini berdasarkan data perencanaan yang sudah diperoleh dari perhitungan-perhitungan pada perancangan bendung tersebut berikut. Kemudian mana layout digambarkan secara umum dari buku KP. Jadi pada kenyataan jika dibuat perancangan bendung ini direalisasikan, disesuaikan lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Mana seperti kantong lumpur, jika dimensi kantong lumpur terlalu berlebihan, bisa dikecilkan seperti sudah yang dijelaskan saya tadi sebelumnya. Namun dengan catatan ketika jika kantong lumpurnya diperkecil, kedalamannya yang dilebihkan. Kemudian selanjutnya di sini dalam penggambaran denah ini terdapat 3 buah pintu pembilas dengan 3 pilar seperti berikut digambar. Kemudian di sini ada kolam olakan dengan elevasi 249 sekian meter. Kemudian untuk elevasi dasar sungainya yaitu 250 meter. Kemudian ada apron. Kemudian di sini ada pintu intake atau pintu pengambilan. Kemudian setelah pintu pengambilan ada kantong lumpur, mana dengan lebar 8 meter dan panjang 19, sekian meter. Kemudian setelah kantong lumpur ada saluran primer dengan lebar 2 meter. Kemudian ada pintu penguras dan selanjutnya ada saluran penguras, mana data-data yang berikut saya cantumkan pada denah berikut berdasarkan pada perencanaan yang telah saya buat pada laporan perancangan irigasi bangunan dan air, mana untuk elevasi sungai maksimum di hilir bendung yaitu 251, sekian meter. Kemudian untuk elevasi muka tanahnya yaitu 254 meter. Di sini pilar digunakan dengan tebal 1,5 meter dan untuk pintu pembilasnya yaitu lebarnya 1,87 meter. Panjang kolam olakannya yaitu 14, sekian meter. Kemudian untuk panjang creep line-nya yaitu di sini 6 meter dan panjang apronnya yaitu 10, sekian meter. Dengan elevasi mercu bendung yaitu 253,9 meter. Dan pada penggambaran layout bendung berikut mendapatkan juga beberapa perpotongan yaitu perpotongan 11, perpotongan 22, perpotongan 33, kemudian perpotongan AA dan perpotongan BB, perpotongan CC, perpotongan DD dan perpotongan EE, yang mana sebentar saya akan jelaskan untuk perlihatkan detailnya. Nah, selain itu juga di sini ada lebar efektif dari bendung tersebut yaitu 50,38 meter. Dan untuk elevasi
saluran pengambilan yaitu 250,5 meter, di mana diambil pintu ambangnya yaitu 0,5 meter. Kemudian selanjutnya yaitu potongan, mana berikut saya gambarkan potongan satu-satu, di mana pada potongan satu-satu terlihat gambar mercu bendung. Kemudian di sini juga ada pintu pengambilan atau intake. Ini ada ambang intake-nya. Kemudian ada papan ukur atau papan duga dan alat pengangkat pintu seperti berikut. Mana elevasi kolam olakannya yaitu 249, sekian meter dan batu kalinya dengan berkisar diameter 300 mili. Kemudian untuk elevasi dasar sungai yaitu 250 meter. Dan di sini ada pelindung tanah hilir dan ada juga bangunan-bangunan pelengkap lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu potongan 22, yaitu di sini diperlihatkan untuk pilar dari pintu penguras. Kemudian alat ukur pintu juga ada. Kemudian bentuk krip lainnya seperti berikut, di mana sini ada dinding penahan tanah di hilir juga dan bangunan pelengkap lainnya. Dan selanjutnya yaitu potongan 33, di mana potongan 33 ini diambil dari sisi samping bendung, mana di sini memotong pintu intake. Kemudian ada saluran pengambilan juga. Di sini hanya itu 1,5 meter. Kemudian di sini juga ada dinding, diperlihatkan ada dinding banjir. Kemudian di sini juga diperlihatkan panjang kantong lumpurnya yaitu 19,85 meter. Kemudian ada saluran primer. Kemudian selanjutnya yaitu potongan AA, di mana potongan AA diambil dari hulu bendung. Ini memperlihatkan bahwa pintu penguras ada 3 dengan pilarnya. Kemudian di sini ada mercu bendung dengan elevasi 253,9 meter. Kemudian ada apron untuk elevasi dasar sungai yaitu 250 meter. Kemudian berikut merupakan dinding penahan tanahnya, dan di sini ada timbunan tanah kembali dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu potongan BB, di mana potongan BB diambil dari hilir bendung, di mana berikut merupakan mercu bendungnya dengan elevasi 253,9 meter dengan kolam olakannya yaitu di elevasi 249, sekian meter dan elevasi dasar sungainya yaitu 250 meter. Dan di sini juga terlihat untuk pintu penguras dari tampak hilir bendung sebagai berikut. Terdapat 3 pintu penguras dan 3 pilarnya. Ada juga berikut tangga untuk naik ke alat pengangkat pintu penguras. Kemudian di sini juga ada dinding tahan tanah dan timbunan tanah kembali dan beberapa bangunan pelengkap lainnya. Babnya yaitu potongan CC. Nah, di mana potongan CC ini merupakan potongan yang memperlihatkan pintu pengambilan atau pintu intake, di mana pintu intake ini dengan lebar 2 meter. Kemudian di sini juga ada alat untuk menaikkan pintunya dan bangunan-bangunan pelengkapnya. Kemudian selanjutnya yaitu potongan DD, di mana potongan DD ini memperlihatkan potongan saluran kantong lumpur, di mana dengan lebarnya itu 8 meter dengan DC-nya yaitu 0,23 meter dan H-nya yaitu 0,7 meter dan F-nya yaitu 0,359 meter. Kemudian selanjutnya yaitu potongan EE, di mana potongan ini memperlihatkan perpotongan saluran primer, mana lebarnya itu 2 meter dan untuk tingginya yaitu dari dasar sampai penjagaan yaitu 1,3 meter. Kemudian selanjutnya yaitu
berikut merupakan detail pintu pembilas, di mana dan pintu pembilas ini tingginya yaitu tinggi mercu bendung yaitu 3,9 meter. Karena untuk potongan AA-nya itu memperlihatkan potongan memendek dari pintu tersebut. Karena panjang lebar pintunya yaitu 1,87 meter dengan tebal 0,05 meter. Kemudian untuk potongan BB-nya yaitu memperlihatkan potongan memanjangnya yaitu panjangnya yaitu 3,9 meter dan tebalnya itu 0,05 meter. Nah, berikut penjelasan dari soal nomor 5 yaitu mengenai layout dari perencanaan bangunan bendung tersebut.